Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada hari ini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Adaro Energi Indonesia Tbk. Saham Adaro pada closing perdagangan minggu lalu ditutup mengalami kenaikan 1,62% dengan closing tepat di area resisten. Sebenarnya pada perdagangan hari Jumat lalu sempat break sampai area 3160. Sayang gagal mempertahankan area breakoutnya dan akhirnya closingnya pas di resisten. Kalau misalnya Adaro berhasil breakout dari 3130, sebenarnya Adaro membuat sebuah pola yang sangat bagus, yaitu cup and handle pattern. Di mana potensi kenaikan daripada cup and handle ini bisa saja menuju ke area 3670. Jadi sebenarnya potensi kenaikannya sangat-sangat baik ya teman-teman. Di mana area support terdekat ketika tanggal 26 ya sempat gagal breakout. Kita sempat buat analisa baru bahwa area support terdekat 3050 sampai 3000. Dan pada hari Kamis low-nya dikasih di 3050, sayang hanya sentuh sedikit dan akhirnya langsung rebound kembali. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, tentu area support satunya 3050 sampai area 3000. Dan untuk area support 2-nya, teman-teman bisa gunakan area 2920 sampai area 2850. Dan kalau teman-teman yang mau buy on breakout, boleh menunggu dulu mengkonfirmasi Adaro bisa break ke atas 3130 dengan potensi kenaikan ke 3670. Perlu diingat juga bahwa kalau bisa break dari 3130, Adaro akan kembali menemui area resisten di 3260. Dan kalau Adaro bisa breakout, tentu berpotensi membuat pola-pola lanjutan, yang dimana hal ini sangat bagus ya. Artinya Adaro berpotensi mengalami kenaikan lanjutan serta menutup area gap. Perlu diingat bahwa pada saat Adaro turun mengalami koreksi di area 3770 sampai area kisaran 3600, 3650, di sini ada area gap down ya teman-teman. Jadi ketika gap down kenceng ke bawah, jadi kalau Adaro berhasil rebound dan nutup gap di area atas, itu akan menjadi hal yang sangat bagus sehingga tidak ada gap lagi yang ditinggalkan. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Indi. Saham Indi pada akhir perdagangan minggu lalu di hari Jumat ditutup 0,00%, di mana tidak mengalami kenaikan. Tetapi ditutup dengan candle merah karena area opennya lebih tinggi daripada area close. Dimana kalau teman-teman lihat area opennya di 2620 dan area close-nya adalah di area 2600. Untuk area supportnya kita sempat tandain di 2650, 2590, ternyata area tersebut jebol ya ketika indinya ARB serta pada hari Kamis opennya di bawah. Dan yang menarik adalah support berikutnya berada di area 2570 sampai 2510. Sebenarnya ketika indinya berhasil break dari 2650, Indi mengkonfirmasi sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom dengan potensi kenaikan ke 3300. Tetapi sayangnya dalam proses kenaikannya ternyata tidak berjalan mulus ya teman-teman. Dimana setelah break kencang, bahkan pada candle tanggal 18 April candlenya solid banget, tetapi akhirnya harus mengalami koreksi lanjutan. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau sampai area 2510 atau bahkan kembali turun ke area neckline daripada rounding bottomnya lebih kecil, di mana rounding bottom tersebut terkonfirmasi ketika Indi berhasil break 2420. Jadi silakan teman-teman pantau aja area support yang ada. Sejauh ini pergerakan Indi masih sangat-sangat baik ya teman-teman, dan naik turun dalam saham itu bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ataupun sell on strength. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah ADI.
ADI adalah salah satu saham dari sektor konstruksi ya teman-teman, di mana pada perdagangan hari Jumat ditutup positif 0,46%. Perlu diingatkan sebelumnya bahwa ADI ini adalah salah satu saham yang downtrend ya teman-teman, downtrend parah. Jadi kalau kita mantau ADI, jelas pergerakannya hanya untuk fast trade aja ya teman-teman. Kalau ada momentum, kalau ada pergerakan yang menarik, kita bisa coba lihat, coba masuk. Tetapi kalau untuk jangka panjang, perlu dilihat lagi pergerakan lanjutannya. Dan kalau teman-teman lihat di time frame weekly, dari kiri ke kanan sebenarnya ADI ini konsisten mengalami penurunan. Tetapi memang di time frame weekly atau bahkan hourly-nya ada yang menarik bagi pergerakan saham ADI. Saham ADI sendiri teman-teman beberapa waktu yang lalu atau tepatnya di hari Kamis sempat menyentuh area resisten di 444 dan terpantau dia closingnya nggak bisa break 444 dan turun ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, ada potensi kalau misalnya ADI-nya berhasil tertahan di area 424, maka ini berpeluang membentuk sebuah pola yaitu inverted head and shoulders. Dimana ini bisa menjadi area daripada right shoulder-nya. Dan kalau misalnya terkonfirmasi teman-teman, maka kalau kita ukur potensi kenaikannya dari 374 sampai 444, lalu kita letakkan di atas area breakout-nya, jadi ada potensi naik setidaknya ke area 510. Ya, kurang lebih area tersebut sudah masuk kepada area resisten berikutnya. Dan dari sisi volume teman-teman, volume minggu lalu terlihat sangat baik ya. Volumenya cukup besar dan cukup solid. Walaupun memang ADI perlu mengkonfirmasi beberapa hal lagi sebelum ada pola-pola yang menarik yang bisa kita manfaatkan untuk trading. Saham ADI sendiri teman-teman ketika break dari 428, dia juga membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Nah, untuk rounding bottomnya sendiri, kita akan ukur potensi kenaikannya dari area low yang ada di bawah sampai area neckline di 428. Jadi untuk rounding bottomnya sendiri ada potensi kenaikan sampai area 480-an. Tepatnya 484. Jadi kalau kita lihat ADI saat ini ada potensi untuk inverted head and shoulders, tetapi yang terkonfirmasi pertama adalah rounding bottom. Dan area 424 sendiri merupakan area neckline daripada rounding bottom saham ADI. Jadi harusnya kalau misalnya di area tersebut tertahan serta volumenya kecil teman-teman, bisa dimanfaatkan untuk kesempatan buy on weakness. Tetapi karena saham ADI adalah saham downtrend, jelas teman-teman harus mengatur plan yang cukup ketat supaya tidak terseret untuk turun jauh lebih dalam. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Inco. Saham Inco pada perdagangan hari Jumat lalu ditutup dengan sangat positif ya teman-teman, berhasil breakout dari dua area resisten. Yang pertama adalah 6.800 dan yang kedua adalah 6.925. Ketika Inco break dari 6.800, Inco mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk potensi kenaikannya teman-teman, kalau kita ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline-nya, lalu kita letakkan di atas area breakout-nya, ada potensi untuk naik bagi saham Inco ke kisaran area 7.700 ya. 7.700. Dan yang menarik juga ketika Inco-nya break dari 6925, maka Inco juga membuat sebuah pola yaitu rounding bottom.
Walaupun memang perlu konfirmasi 1-2 hari mendatang apakah Inco benar-benar mampu break ke atas area 6925 atau enggak. Dan ketika break, saat ini posisinya terkonfirmasi, ini membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Dan rounding bottomnya sendiri memiliki potensi kenaikan. Kita ukur dari low sampai area neckline-nya. Jadi bisa naik sampai area 7.950. Kita akan tuliskan di sini sedikit ya. If break 6.800 dan yang kedua adalah if break 6.925. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalian bisa pantau area support yang ada. Yang terdekat di area 6925 ya, sampai area 6.800 atau area support berikutnya teman-teman bisa spare sampai area 6.575. Kenapa? Kalau ternyata kenaikan Inco-nya false break, maka ini tidak menutup kemungkinan menjadi area left shoulder, lalu ini adalah head, dan tidak menutup kemungkinan ini adalah right shoulder. Kurang lebih seperti itu. Walaupun memang posisi saat ini sudah terkonfirmasi rounding bottom karena berhasil break dan close di atas 6925. Jadi pada video hari ini teman-teman kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham Adaro, yang kedua saham Indi, lalu ada saham Adi, yang keempat adalah Inco. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.